Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suara UMKM Cangkal Begawi. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu yang sangat dinanti-nantikan oleh pedagang maupun yang keren disebut dengan UMKM. Orangnya masih muda, ganteng, namanya Ikrom Muhtezar ya. Lahir Banjarmasin, sama kita lahir juga Pak Tezar ya. Kita lahir di Banjarmasin. Tentu ada harapan kota kita, kelahiran kita ini tambah maju dan tambah berkembang ya. Nah, sekarang kita berkesahan lah bercerita. Kayak pegerang nih tugas daripada Dinas Perdagangan ya, Dinas Perindak ini dalam hal menata dan mengembangkan tugasnya itu di ya kata orang kayak apa kota kita ini, kota dagang dan jasa ini terus berkembang. Kayak apa nih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Abang Dasura Wardi, kawan-kawan pemirsa sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua selalu dijagakan Tuhan, selalu diberi keselamatan dan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jadi gini Bang, ya. ini di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Ya. Memang dari secara tupoksi ada 4 bidang yang kami bawahi. Yang pertama bidang perdagangan, yang kedua bidang perindustrian, yang ketiga adalah bidang kemeteorologian, dan yang keempat adalah bidang sarana distribusi perdagangan dan pasar. Ini di tahun 2017 awal, bidang PSDP dan pasar ini dulu sebelum 2017 itu adalah Dinas Pengelolaan Pasar, yang mana mempunyai tupoksi untuk mengelola seluruh pasar-pasar milik pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, karena adanya aturan yang mengikat bahwa Dinas Pengelolaan Pasar harus hilang dan dilebur ke dalam Dinas Perdagangan, maka dalam Perda tahun 2017 tersebut, ulangi 2016, Dinas Pengelolaan Pasar hilang dan melebur ke Dinas Perdagangan. Jadi salah satu tupoksi kami adalah melakukan penataan dan pengelolaan pasar-pasar rakyat yang ada di Kota Banjarmasin. Tentu di dalam pasar itu ada pedagang-pedagang yang kalau kalian sebut tadi adalah nama bekennya adalah UKM. UKM. Untuk pasar sendiri kita harus tahu bahwa di Banjarmasin ini memang sangat berkembang pusat jual beli ya, pusat perdagangan. Jadi ada pasar yang memang dikelola oleh pemerintah Kota Banjarmasin dan ada pasar yang dikelola oleh swasta. Nah, untuk pasar yang dikelola oleh pemerintah kota melalui Dinas Perdagangan itu kurang lebih 29 pasar. 29 pasar ya. 29 pasar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin nomor 49 tahun 2017. Nah, kenapa kita tidak melakukan pengelolaan terhadap pasar-pasar swasta? Kita bisa saja mengintervensi, tapi sekedar merekomendasikan. Nah, makanya untuk pasar-pasar milik pemerintah kota sendiri kita terus melakukan pemeliharaan baik secara fisik dan kita juga melakukan pembinaan kepada para pedagang yang ada di pasar tersebut. Sedangkan untuk pasar yang swasta, kita hanya bisa memberikan saran masukan kepada pemilik atau pengelola pasar. Karena secara aturan kita tidak diperkenankan untuk mengeluarkan anggaran misalnya melakukan perbaikan di pasar-pasar swasta kita. Baik, ketika bicara pasar ini menarik ya, karena tadi kita bicara UMKM dan Pak Tezar ada pembinaan pada pedagang. Bentuknya gimana nih bentuknya? Bentuk pembinaan sementara ini kita lakukan, kita langsung turun ke lapangan. Betul. Ya, baik untuk menjaga kebersihan pasar, baik untuk meningkatkan kualitas layanan, baik juga untuk meningkatkan kualitas komoditas yang dijual. Kita terus turun ke lapangan melalui UPT-UPT kita, melalui para kasih kita, melalui para petugas-petugas honorer yang ada di Dinas Perdagangan. Itu terus memberikan himbauan, memberikan atau mensosialisasikan terkait dengan aturan-aturan yang ada terkait dengan pedagang, terkait dengan pasar. Dalam konteks ini sudah dilakukan ya pembinaan ya. Sudah. Nah sekarang dalam konteks pembinaan kita
berkaca dengan cara dia berdagang ya. Orang Bahari itu bilang nyaman-nyaman, Bang, menyapa orang kalau datang. Betul. Nah, betul. Di kita ini saya lihat ada yang hilang ketika pengunjung datang, orang pilih-pilih dagangannya, kadang nungkar, merangut sih dia. Nah, apa nih cara menghilangkan? Oke. Ini terkait dengan budaya, Bang, ya. Budaya ya. Budaya dan juga karakter dari pedagang itu sendiri. Ulun terakhir turun kurang lebih seminggu yang lalu itu di pasar Teluk Dalam, karena saat ini kita sedang melakukan renovasi di bagian blok basahnya, di situ ada 19 pedagang. Ulun sampaikan kepada kawan-kawan pedagang di sana, Ulun selalu menekankan bahwa pelayanan itu nomor satu. Tidak kalah juga kualitas komoditas yang dijual. Artinya kalau misalnya jual ikan, ya harus ikan yang segar, jangan ikan yang layu. Tapi terkadang kualitas itu bisa saja dinomorduakan, artinya pembeli ini bisa lebih memaklumi memaklumi dengan kualitas karena dia sangat ramah, mendapat pelayanan yang ramah dari penjual ya. Makanya ulun tekankan, Bu, kalau misalnya ada orang yang datang terus pilih-pilih barang di saat ini kada jadi, sapalah terus yang baik. Jangan misalnya jerpian tadi kan merangut, jangan merangut. Jadi misalnya minta maaf lah ulun kada jadi, oh iya Bu, kada apa-apa, kada masalah, kami tunggu kedatangan pian di hari berikutnya. Orang kan merasa tersanjung, orang kan merasa bahagia. Betul. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita terus sampaikan, baik ulun sendiri langsung turun ke lapangan maupun melalui petugas-petugas kami yang ada. Ya kita contoh lah, kayak kita bicara datang ke salah satu market ya, katakanlah selamat pagi, selamat datang. Betul. Kami sudah terima kasih akan kedatangan Anda. Itu kan sesuatu sapaan yang membuat orang suka, enak ya. Betul. Apalagi yang menyapanya orangnya bungas-bungas. Nah, kalau kita jadi pedagang ya Pak Tesar, pasti orang bisa tertarik ya. Karena kita bersapa terus ya. Baik, kalau kita menarik tadi, nah sekarang tadi Pak Tesar sudah melakukan pengembangan bagaimana pasar pemerintah itu bersih, tertib, nyaman. Nah, kira-kira apa sih kemudahan hari ini pedagang? Karena hari ini kita harus pelan-pelan ya dan harus kuat. Oh, dengan kita pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita untuk tetap dalam konteks bersih tadi menjadi utama, jaga jarak dan sebagainya. Nah, sekarang kemudahan apa sih yang bisa didapat pedagang ketika dia memang berurusan dengan urusan regulasi lah dengan Pak Tesar ini? Apa saja nih? Pada prinsipnya yang namanya regulasi tetap harus ditaati. Betul. Tapi kita buat sefleksibel mungkin, yang mana kita sebagai petugas tidak melanggar aturan dan kawan-kawan pedagang juga tetap mendapatkan pelayanan yang mudah. Betul. Pasti dari sisi waktu, pasti dari sisi aturan, pasti juga dari sisi retribusi yang harus dia bayarkan kepada. Ada kepastian nanti. Ada semua. kepastian. Betul. Harus ada itu. Ya. Jadi misalnya ya dalam membayar retribusi pelayanan pasar, sejak kami menjabat sebagai kabid pasar pada waktu itu, kita coba datang ke pasar dengan menggunakan mobil layanan keliling. Jadi kita punya 2 mobil sekarang, punya 2 mobil, yang mana mobil itu akan terus berputar ke pasar-pasar milik pemerintah Kota Banjarmasin untuk memberikan kemudahan para pedagang membayar retribusi. Jadi tidak perlu ke loket yang ada di kantor pasar, di Pasar Baru Permai. Pasar-pasar yang ada di pesisir kota seperti pasar Johari Saleh, Pasar Kesatrian, Pasar Pandu, Pasar Kuripan, itu semua kita sambangi dengan mobil keliling. Ada ya, sudah ya? Ada layanan seperti itu. Langsung ibaratnya jemput bola nih ya? Jemput bola, itu betul. Untuk layanan retribusi. Tapi kalau dan untuk layanan lainnya seperti untuk balik nama toko atau kios, terus juga untuk pelayanan surat izin pemakaian tempat usaha, itu semua dilakukan memang harus mereka ke kantor loket yang ada di Pasar Baru, tapi kita tetap mempunyai SOP yang terus memberikan kemudahan kepada para pedagang kita agar mereka tetap mau berkontribusi dalam mentaati aturan-aturan yang sudah kita tetapkan antara pemerintah kota dengan DPRD Kota Banjarmasin. Mantap. Jadi ini sudah terus dicoba dijalankan dan terus ada progresnya nggak? Setiap pasar ini ada yang sudah paham tentang program Pak Tesar dengan timnya, ada yang pasar yang memang masih perlu kerja keras
ada nggak ranking yang sudah seperti ada problem apa di situ? Kalau menurut kita rata-rata pedagang sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan terkait dengan penggunaan kios bak close yang di pasar-pasar milik pemerintah Kota Banjarmasin. Walaupun misalnya mereka belum memahami, pada saat mereka datang, petugas kami pasti memberikan penjelasan kepada mereka apa yang harus mereka siapkan, apa yang harus mereka lengkapi untuk mendapatkan layanan yang mereka inginkan. Itu pasti. Ya, saya udah sama-sama dengan Pak Tesar nih, yang kebetulan saya juga meninjau langsung di pasar Kuripan yang dulu mukanya itu aja kita lewat sudah nggak tertarik untuk datang. Sekarang saya lihat selain dibenahi kisi kanannya, sungainya udah disiring dan kelihatan rapi. Nah itu kira-kira ada terobosan lagi nggak? Sering parkirnya nih kita bermasalah di situ pasar Kuripan. Gimana cara menatanya? Kalau untuk parkir sementara ini memang kewenangannya adalah Dinas Perhubungan. Nah, jadi kami pun juga berharap dengan rekan kami Dinas Perhubungan ini pada saat menentukan titik parkir di pasar khususnya itu harus ada istilahnya mengikut sertakan kita lah. Harus ada koordinasi, harus ada komunikasi bahwa di pasar ini akan ditentukan titik parkir. Nah di pasar Kuripan sendiri kita ambil contoh satu saja. Itu memang pada awalnya sebelum ada normalisasi sungai itu kan di sisi sungai itu dibuat parkiran Pak, dibuat parkiran Bang. Nah sementara ini pasar Kuripan memang cukup ramai kunjungan, sehingga pada jam-jam tertentu untuk parkir sendiri itu agak padat, agak padat sehingga dan terkadang jalan sendiri pun macet karena parkir yang pengunjung pasar Kuripan. Tapi nanti ke depan insya Allah akan kita koordinasikan dengan Dishub bagaimana mengatur titik parkir di pasar Kuripan. Dan overall untuk pasar Kuripan sendiri seperti yang Abang sampaikan tadi bahwa pasar Kuripan sudah jauh lebih bersih dibandingkan dulu. Betul. Jadi Ulu ceritakan ada beberapa pasar yang memang kami lakukan pembersihan Bang. Sampai saya sendiri turun tangan untuk menyikat bak-bak basah yang penuh dengan gulma-gulma itu. Iya betul. Tahun 2018. Lumut. Jurang basah banjir balumut sudah. Bekarak. Ya. Sampai sekarang bisa dicek pasar Kuripan, pasar Gedang, pasar Telawang, pasar Jahri Saleh, pasar Pandu. Alhamdulillah pasar-pasar milik pemerintah Kota Banjarmasin sudah sangat bersih, sudah cukup bersih. Wah, luar biasa nih. Jadi kami juga menghimbau nih kepada masyarakat jangan pernah gengsi untuk berbelanja di pasar-pasar rakyat kita. Pasar rakyat kita cukup bersih, kualitas dagangannya cukup bagus, pedagang-pedagangnya juga cukup ramah. Dan sudah tentu harganya juga sudah kompetitif ya. Yang paling menguntungkan, yang paling enak berdagang di pasar rakyat ini bisa tawar-menawar. Nah, masih itu. Ada jurang tuh ya saling cincai lah bahasanya cincai. Misalnya harganya 2.000 ya kawaka tanggal 2.000. Akhirnya mau pedagangnya ya tentu kari. Tapi apalagi yang nungkar nih memberinya juga aja. Bubuhan juga. Nah, apa ada yang ada aja, yang penting laku ya lah, laris ya. Itu memang baik. Pak Tesar, ketika bicara tentang pembinaan pedagang tadi ada pelatihan. Nah sekarang ada nggak pembinaan ke arah pedagang itu kan kewajiban juga nih dia membayar retribusi. Betul. Dan tentu dengan dia membayar retribusi kewajiban juga bagi pemerintah bahwa dana retribusi itu akan dikembangkan pasar itu misalnya pembersihan, ada fasilitas-fasilitas perbaikan. Nah, kira-kira ketika pedagang itu sadar tentang kewajibannya, apa kira-kira kalau sekarang nih banyak misalnya hadiah apa kalau dia berhasil disiplin membayar distribusinya, ada nggak terobosan begitu? Kalau sementara kita belum memberikan reward, walaupun mereka membayar secara aktif dari bulan ke bulan mereka membayar, mungkin sampai sekarang kita belum pernah ada memberikan reward kepada pedagang. Mungkin melalui masukan Bang Sukro ini mudah-mudahan kita ke depannya bisa menganggarkan, dan mudah-mudahan nanti antara TAPD juga dengan Banggar, kebetulan Bang Sukro juga Banggar, Kota Banggar bisa merealisasikan saran yang bagus ini gitu. untuk memupuk atau memotivasi kawan-kawan pedagang agar lebih aktif lagi membayar retribusi. Ya kalau bahasa anak-anak muda iseng-iseng berhadiah lah itu yang dicari, padahal tahu aja harganya mahal di sini, tapi karena ada
ada bonus-bonus, oh dia berlomba-lomba untuk datang. Nah itu sekedar memberikan spirit aja lah bahwa dia ada kewajiban dan juga ada hak untuk mendapatkan penghargaan. Manusia ini kan kalau tidak dihargai Pak Tesar pasti dia agak malas-malas ya kan. Baik, selanjutnya tadi kita bicara tentang bahwa tugas Pak Tesar ini tidak saja milik pemerintah. Nah dengan pihak swasta ini gimana? Pasar mana yang pihak swasta dan bagaimana pola kerjasama ataupun saling support antara pedagang swasta nih yang dikelola oleh swasta? Oke, kalau untuk pengelolaan pedagang sendiri itu di pasar-pasar swasta biasanya itu dilakukan oleh para pemilik ya atau pengelola pasar. Betul. Nah, karena memang tidak ada retribusi yang kita tarik sehingga kita pun juga tidak bisa untuk mengeluarkan anggaran dalam rangka melakukan pemeliharaan maupun juga pembinaan. Di mana nih pasar swastanya di mana nih yang contoh pasar swasta itu seperti pasar Baimbai di Klayan, pasar Kenari di Kayu Tangi Ujung, terus pasar Sederhana di depan Prona itu pasar apa? Pasar Prona itu ada juga ya? Prona yang di mana, Pak? Di Bumi Mas sana, Handayani sana. Itu pasar swasta juga. Pasar swasta juga. Pasar swasta juga. Iya. Paling tidak kita bisa memberikan rekomendasi, memberikan masukan, memberikan saran bagaimana seharusnya pengelola melakukan pembinaan kepada pedagang dan juga pemeliharaan pasar itu sendiri agar sarana-sarana yang memang diperlukan dalam sebuah pasar itu disiapkan oleh pengelola. Dalam hal ini pemerintah dapat apa dengan pasar swasta itu? Seandainya nih kita berandai-andai karena kita ingin kita lahir sama di sini bahwa dagangan kita tuh tetap mengutamakan kebersihan kualitas lah bahasanya. Apabila pasar swasta itu ada yang dilihat tidak bersih, fasilitasnya sudah tidak bagus lagi untuk ditempati katakan los ini, gimana cara mempush sementara pihak swastanya sini kewajibannya kepada pemerintah kurang, apa tindakan yang dilakukan oleh Pak Tesar bersama jajarannya ini? Kita paling memberikan rekomendasi tadi Bang. Kita menyampaikan masukan, menyampaikan saran kepada pengelola. Ini loh Mas, ini loh Om, ini loh Pak yang seharusnya dilakukan oleh pengelola pasar. Baik melakukan pembinaan kepada pedagang, membatasi jumlah los atau jumlah bak yang ada di pasar tersebut agar tidak terlihat kumuh. Karena memang kan kita juga menyadari bahwa pasar-pasar yang bukan milik pemerintah itu mereka juga memerlukan dana yang besar untuk melakukan perbaikan. Sehingga kita mungkin menyampaikannya dengan bil hikmah wal mau'izah, artinya tidak ada paksaan, tidak ada humanis saja humanis saja menyampaikannya. Baik. Dan harapan kita mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bisa dilakukan oleh pengelola pasar itu sendiri. Baik, sekarang kita bincang-bincang tentang karena kerennya pedagang UMKM ya. Menurut Pak Tesar ketika ada pandemi COVID-19 ini pedagang kita posisinya gimana? Karena kita pernah mengalami krisis ya Indonesia nih ya, dan sekarang krisisnya multi dimensi ini COVID-19. Sepertinya pedagang kita enjoy aja atau gimana nih? Memang kalau bicara pandemi hampir semua hampir semua profesi, hampir semua usaha apapun itu pasti terkena dampak. Betul. Ya kan, pasti terkena dampak. Jadi memang kawan-kawan pedagang kita ini mengalami masa-masa sulit pada saat pandemi. Tapi dari itu kita terus menyampaikan kepada mereka agar tidak mudah mengeluh. Justru hal seperti ini kita perbanyak doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah cepat mengakhiri pandemi ini, semua bala, semua wabah, semua penyakit diangkat oleh Allah sehingga kita bisa melakukan pemulihan ekonomi di daerah kita maupun secara nasional. Dengan kata lain, Pak Tesar, bahwa yang kata Pak Tesar, pedagang itu mengutamakan pelayanan. Tadi kita ngobrol ya. Betul. Kalau kita tetap ramah atau suasananya, losnya bersih, saya rasa tidak masalah. Dan jangan lupa kan, bahwa kita di pandemi ini sudah kata wajib lah, sudah masker tetap ya. Masker tetap, cuci tangan tetap ya, kondisi badan tetap sehat ya.
Nah ini kan sudah sebetulnya harus jadi budaya, Pak Tes. Betul. Sependapat itu ya? Sependapat. Dan kita dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin ada membentuk tim penanganan anjal dan penyampaian protokol kesehatan di pasar-pasar kita. Luar biasa. Nah, kita sudah ada bentuk itu dan kita selalu turun temporary. Seminggu itu bisa 2 kali. Kalau misalnya memang diperlukan pada saat PPKM kemarin hampir tiap hari kita turun. Betul. Memang tidak semua pasar ya, tidak semua pasar, tapi mudah-mudahan dengan adanya pemberitaan di media, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan dari kecamatan juga itu bisa mencakup seluruh pasar yang ada di Kota Banjarmasin. Karena memang kita juga keterbatasan sumber daya manusianya. Ya. Sumber daya manusianya. Tapi banyak pasar yang sudah kita sentuh untuk kita melakukan sosialisasi protokol kesehatan yang ada di pasar-pasar Kota Banjarmasin. Mantap Pak. Oke, sekarang kita bicara tadi tentang peluang ya. Peluang pedagang kita tadi karena ada peluang rasa nyaman bahwa sistem kekeluargaan itu utama ya. Sapanya ya kalau bertawaran. Nah, tren itu tetap ada di pedagang kita ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, ada nggak di balik kendala dari pedagang itu tentang masalah permodalan nih? Selama ini fasilitas apa mereka didapat? Kalau adakah dari dinas memberikan rekomendasi permodalan? Karena dilihat bahwa pedagang ini sudah bagus kualitasnya, kiosnya juga losnya sudah bersih. Ada nggak kemudahan itu yang fasilitasnya yang didapat nih? Untuk permodalan sendiri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin jujur saja tidak mempunyai anggaran untuk memberikan modal kepada para pedagang kita. Tapi kita melalui kerjasama dengan perbankan, kita mengakomodir kawan-kawan pedagang yang ingin mendapatkan bantuan permodalan. Oh, ada ya. Ini tidak boleh sebut merek ya. Tidak boleh sebut ya. Datang aja ke kantor ya. Siap. Jadi istilahnya pada saat kita melakukan komunikasi dengan perbankan misalnya ya, Pak Kesar katanya, kira-kira pedagang mana yang betul-betul memerlukan modal usaha, kami arahkan. Nah, tentu pedagang yang memang betul-betul memasuki kriteria untuk mendapatkan modal usaha tersebut. Ada kriterianya ya? Ada. Dan kemarin juga kita ada dari Kementerian Koperasi. Nah, kita berkolaborasi juga dengan Dinas Koperasi, UKM dan Nakar Kota Banjarmasin. Itu cukup banyak pedagang yang ada di pasar lama itu mendapatkan bantuan permodalan pada saat pandemi ini. Nah, walaupun tidak seluruh pedagang, tapi paling tidak kita ada upaya-upaya bagaimana terus memotivasi para pedagang agar tetap melakukan aktivitas jual beli di pasar-pasar kita. Dan bahkan saya dengar ada di Kementerian UMKM yang di bawah Kementerian Sandiaga Uno, ceritanya ada beasiswa untuk pedagang ya, beasiswa anak pedagang sekolah, yang anak-anaknya sekolah ada beasiswa. Iya. Ada informasi apa itu? Pak Tessa tahu ya tuh? Kalau itu sendiri kita kurang tahu detail. Jadi mungkin kalau misalnya, karena kan setiap kementerian itu ada punya perpanjangan tangan, mungkin semacam dinas ya kalau di tingkat kota ini ya. Mungkin nanti bisa konfirmasi kepada dinas koperasi ya, dinas koperasi atau dinas pariwisata, kan ekraf kan di pariwisata kalau kita di sini. Mungkin bisa seperti itu. Baik, Pak Tesar, mungkin kita sudah lama bincang-bincang ini, sudah banyak hal yang kita bahas. Kira-kira apa sih sebenarnya spirit yang kita tanamkan atau sinergitas apa yang kita tanamkan dengan pedagang-pedagang kita yang kulak-kulak kita ini, bubuan kita ini, supaya dagangannya tuh kalau kita kecil dulu, daerah Sudi Mampir, dari kawasan-kawasan yang gitu, tetap banyak yang dinikmati. Apa tips apa sih sebenarnya yang bisa kayak tadi terobosan di Pasar Kuripan, masa seorang kepala dinas langsung umpatan juga membersih kiosnya, padahal kiosnya ada ampun seorang ya lah. Nah, kayak apa tuh kira-kira? Yang jelas untuk para pedagang kita, yang utama adalah kebersihan. Betul. Itu paling utama. Silahkan jaga kebersihan hanya di kiosnya masing-masing saja. Tidak perlu membersihkan keluar, tidak perlu membersihkan tangga segala macam, itu bagian kami. Betul. Tapi bantulah pemerintah, karena pemerintah tidak bisa melakukan sendiri. Betul. Harus ada keterlibatan dari para pedagang. Karena yang menempati pasar-pasar itu dari mulai pagi sampai siang itu adalah pedagang. Iya, pemilik itu sendiri ya. Pemilik itu sendiri. Ya. Jadi kita berharap kawan-kawan pedagang bisa membersihkan minimal kios atau toko yang mereka tempati.
Karena syarat utama masyarakat mau datang ke pasar-pasar rakyat kita adalah bersih. Betul. Yang kedua, ayo sama-sama kita perbaiki layanan kita dengan murah senyum, dengan sapa tadi kan. Apabila orang nggak jadi beli jangan cemberut istilahnya kan. Nah, artinya mudah-mudahan dengan perilaku yang kita coba rubah dari mulai misalnya cemberut menjadi senyum, dari mulai misalnya tidak peduli dengan menyapa misalnya kan, mudah-mudahan itu bisa membuat para pembeli itu mau datang ke pasar-pasar rakyat kita. Baik, sederhana sekali ya itu. Sederhana sekali. Dan satu lagi, jagalah mutu dan kualitas komoditas yang dijual. Iya. Nah, sekarang saya juga tadi disinggung nih sebagai anggota Banggar, target-target pencapaian. Kira-kira pedagang itu sudah paham tentang kewajibannya. Siap. Terobosan apa nih yang sudah dikembangkan oleh Pak Tesar dalam hal masalah retribusi ya? Nah, orang pedagang itu tadi karena tadi jemput bola, tiba-tiba karena ada apa langsung dia retribusi, sadar sendiri dia, malah dia bayar langsung 1 tahun. Kan bayarannya kan nggak mahal kan, cuma ada 1.000 lah, ada 2.000. Kalau dia bayar sampai 1 tahun, semua berapa pedagang yang jumlahnya ini berapa jumlah pedagang? Kalau dia bayar langsung sadar, luar biasa kan pendapatan itu ya. Betul. Nah, kalau untuk target kita sendiri di tahun 2021 ini, Bang, 8,3 miliar. Ya. Alhamdulillah per tanggal 19 atau 18 kemarin itu kita sudah tercapai. Alhamdulillah. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada para pedagang yang dengan sukarela, dengan suka hati membayarkan retribusinya, menyampaikan kewajibannya kepada pemerintah Kota Banjarmasin untuk membayar retribusi tersebut. Ada informasi yang bagus buat para pedagang. Ini kita sedang merancang untuk pembayaran online. Kita bekerja sama dengan Bank Kalsel. Ini mungkin sudah sekitar 80-85%. Mudah-mudahan di awal tahun 2022 pedagang tidak perlu lagi membayar di loket atau di mobil keliling. Mereka bisa melakukan pembayaran melalui transfer, melalui mobile banking, melalui ATM, atau pada saat mereka ke Bank Kalsel, mereka bisa membayarkan melalui kasir Bank Kalsel. Nah, itu salah satu kemudahan yang kita berikan kepada para pedagang. Dan kita juga membuat sebuah aplikasi karena kita melakukan pemetaan berbasis GIS, Geographic Information System, dan kita integrasikan ke dalam aplikasi Elipas. Turunannya adalah aplikasi Silangkar, Sistem Informasi Layanan Geografis, Koordinat, dan Data Pasar. Dan ini nanti akan kita sebarkan kepada masyarakat, khususnya pedagang. Para pedagang akan bisa melakukan pengecekan apakah retribusi yang mereka bayar itu sudah masuk ke dalam kas daerah atau belum. Nah, ini sebagai kontrol untuk para petugas-petugas pasar. Mudah-mudahan tidak ada permainan di dalamnya. Alhamdulillah. Nah, jadi udah zaman transparan kita nih kan. Betul. Nggak bisa lagi. Pedagang yang bayar bulan November kemarin, dia bisa cek lakukan beberapa hari setelahnya, dia bisa cek di aplikasi tersebut apakah uang yang dibayarkan bulan November kemarin itu sudah masuk ke kas daerah. Otomatis akan terkurang dengan sendiri piutangnya. Iya. Jadi ini sesuai dengan yang platform bahwa pelayanan publik dan smart city itu ya. Betul. Langsung bisa dilihat kepada publik, bisa melihat bahwa pasar ini sudah membayar retribusinya, sudah kelihatan itu ya. Siap. Dan mungkin Pak Tesa yang paling terakhir, karena Pak Tesa itu mengatakan bahwa tugas fungsi dinas perdagangnya ada 4 yang hidrologi, yang meteorologi. Nah, ini gimana nih meteorologi nih, konsep meteorologi bagi pedagang itu baru, karena yang kita tahu dulu yang namanya pedagang itu bisa jujur kalau timbangan ataupun apanya ditera katanya orangnya. Betul. Nah, apakah kaitannya dengan itu Pak Teta? Betul. Ya. Nah, jadi salah satu tupoksi kami adalah melakukan tera dan tera ulang. Itu dilakukan oleh bidang kemeteorologian. Nah, saat ini kita sedang getol-getolnya atau sangat bersemangat untuk melakukan tera semua UTTP. UTTP itu adalah alat ukur, takar, timbang, dan peralatan lainnya. Termasuk kayak pom bensin, tangki ukur mobil, terus juga Pertamina, timbangan meja, timbangan elektronik yang di buah-buahan, biasanya timbangan meja yang di pasar-pasar rakyat. Itu semua harus kita lakukan tera dan tera ulang. Karena bisa saja, karena seringnya alat timbangan itu dipakai, bisa saja tidak sesuai antara
batu timbangan itu dengan timbangannya sendiri dengan beban dari komoditas yang dijual ke masyarakat. Iya, nah makanya kita perlu melakukan tera dan tera ulang supaya memang terstandar antara beban komoditas yang dijual dengan batu dacingnya itu sesuai. Nah, alhamdulillah semua pasar yang kita kunjungi hampir semua sudah kita lakukan tera dan tera ulang. Begitu juga dengan semua SPBU di Kota Banjarmasin, semua sudah kita lakukan tera dan tera ulang. Jadi kemetrologian ini tujuannya adalah yang pertama tertib ukur dan yang kedua adalah perlindungan terhadap konsumen. Ini yang paling penting. Kita bisa bayangkan kalau seandainya dari nozzle yang mengeluarkan bensin itu dikurangi, berapa kerugian masyarakat. Yang harusnya mereka mendapatkan 1 liter tiba-tiba cuma 0,9 liter, berarti ada 0,1 liter. Betul, berapa selisihnya? Itu dikalikan berapa ribu liter setiap hari. Nah, otomatis itu kan akan merugikan konsumen, akan merugikan masyarakat. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat apabila mengisi bensin di SPBU khususnya di Kota Banjarmasin, tolong cek apakah SPBU tersebut sudah melakukan tera dan tera ulang. Ada labelnya ya? Ada labelnya, ada stikernya. Kita ada berikan stiker, kita tempelkan stiker bahwa pom bensin ini atau SPBU ini sudah dilakukan tera dan tera ulang oleh Dinas Perdagangan dan Kota Banjarmasin. Nah, begitu juga dengan timbangan-timbangan lain kayak di pasar-pasar, apabila Bu Hentian menukar iwak kah, menukar baras kah segala macam, takuni penjual ini sudah ditera kah belum enggak? Ada labelnya juga. Surat kah bentuk stiker? Ada semacam cap tanda tera kalau di timbangan meja itu. Kalau misalnya 2021 sudah ditera, akan di situ akan ada dicatuk kayak semacam dipukul gitu. Jadi tulisannya 21. Ada anunya lah, barcode-nya istilah. Dan insya Allah di tahun depan semua jenis UTTP yang kita lakukan tera dan tera ulang itu akan kita berikan SKHP atau surat keterangan hasil pengujian. Yang mana di tahun 2021 ini belum, tapi di tahun 2022 insya Allah semuanya akan kita berikan SKHP tersebut. Agar itu bisa menjadikan jaminan bagi para pedagang bahwa UTTP yang mereka miliki memang betul-betul sudah dilakukan tera atau tera ulang. Baik, luar biasa nih. Jadi tidak ada lagi semacam kecurigaan ya. Betul. Antara pedagang dan konsumen. Dan betul. Konsumen juga lebih percaya bahwa yang namanya tera di SPBU khususnya ini ya. Ini lagi sedang katanya ada susah-susahnya orang cari BBM ya. Dan itu sering kali dikeluhkan. Betul. Kok tiba-tiba beli 1 liter sekian hitungannya langsung melejit ke angka 0, sekian tadi kan. Nah, alhamdulillah para publik hari ini, masyarakat ini, warga Kota Banjarmasin, Pak Tesar, kepala dinas yang baru, penjabat 6 Agustus 2021 tadi ya, yang alhamdulillah sudah banyak tadi dia cerita tentang bagaimana pedagang bisa memiliki rasa dagangannya bisa berkualitas, bisa diterima oleh pasar, dan ada sistem yang dibangun Pak Tesar. Saya kira lengkap sudahlah apa yang kita bicara. Apalagi kira-kira yang kurang nih. Waktu kita sudah hampir 30 menit lebih ya. Oke. Yang jelas untuk masyarakat, mudah-mudahan kita sama-sama berkomitmen untuk bisa meramaikan kembali pasar-pasar rakyat kita untuk membantu para pengusaha pribumi. Nah, itu harapan kita. Mudah-mudahan pasar rakyat kita seramai dulu lagi, Pak. Seramai dulu lagi. Ya. Makanya adanya suara UMKM ini Campal Bejari, disinilah pian-pian mendengar langsung. Dan kalau hendak saran silahkan dengan bahasa-bahasa yang santun juga. Sampaikan aja saran, kritik ataupun apapun, yang penting orang Banjar ini seyogyanya kan santun. Betul. Dan ini sangat ramah orang kita Banjarmasin ini ya, khususnya dan Kalimantan Selatan Umar. Terima kasih Pak Tesar atas kedatangannya. Sampai jumpa lagi. Kita ucapkan suara UMKM Cangkal Bacari. Terima kasih ya.